Tribuners, event sepak bola terbesar di dunia sudah ada di depan mata. Nah, kali ini Qatar siap menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia 2022. Kali ini Tribuners kita akan membahas setiap tim dalam grup yang akan bertanding di Piala Dunia 2022. Bersama narasumber kita hari ini, Bung Alfa. Halo Bung Alfa, apa kabar? Baik, Vicky. Oke, Bung Alfa, gimana nih pandangannya terkait Piala Dunia di Qatar nih? Ya, Piala Dunia 2022 di Qatar ini memang event yang bisa dinantikan setelah berlangsungnya pandemi kemarin, dan di tahun ini pesta sepak bola dunia ini akan digelar dengan adanya penonton. Tentu banyak yang menarik, hal-hal menarik seperti banyak pemain-pemain bintang sekaligus pelatih-pelatih ternama yang akan menjalankan Piala Dunia terakhirnya di Piala Dunia Qatar di tahun ini. Contohnya yang bisa kita lihat di pelatih di grup G, Brazil tampil dengan superior di kancah Piala Dunia pada tahun ini karena memang belakangan terakhir skuad Brazil ini diisi oleh tim-tim yang memang pemain-pemain yang memiliki kualitas-kualitas bermain yang baik di tim-timnya, seperti pemain-pemain yang berlaga di English Premier League maupun di Liga Eropa lainnya. Seperti itu. Gimana nih Bung Alfa perjalanan tim-tim grup G nih ke putaran final Piala Dunia 2022? Baik, Vicky, kita mulai dari Brazil mungkin ya. Brazil ini sebagai tim yang memang raksasanya di sepak bola. Brazil juga saat ini menduduki peringkat pertama FIFA, ranking FIFA. Dan memang pada perjalanannya di kualifikasi di zona Amerika, Brazil bisa melaju dengan mulus. Hanya Brazil di bawah pelatih Tite ataupun juga Adenor Leonardo Bassi itu setelah melewati beberapa pertandingan seperti kualifikasi dan beberapa kali laga uji coba dan menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Di bawah Tite ini memang sudah sejak lama. Kalau tidak salah itu sekitar 2016 dia sudah dikontrak dengan Brazil, mulai kontrak dengan Brazil dan melewati beberapa turnamen termasuk pertandingan-pertandingan berkelas lainnya di tingkat regional Amerika. Dan di bawah asuhan Tite, Brazil ini sudah memainkan 76 laga dengan hasil 58 kali menang, 13 kali imbang dan 5 kali kekalahan. Itu merupakan hasil yang baik untuk sekelas tim besar ya, tim seperti Brazil. Terlebih Brazil juga diisi oleh pemain-pemain yang memang mumpuni di kelasnya, seperti itu. Dan kita lanjut ke Serbia. Serbia ini bisa dikatakan tim yang tengah-tengah, antara bisa dibilang dia memang diisi oleh pemain-pemain yang tidak terlalu mumpuni seperti Brazil, namun dia bisa melaju bebas ke Piala Dunia kualifikasi grup A zona Eropa dengan tergabung dengan tim-tim besar seperti Portugal dan Azerbaijan maupun Luxembourg. Pada saat itu di kualifikasi, Portugal adalah tim yang diunggulkan. Namun pada faktanya Serbia bisa mengalahkan Portugal di partai terakhir dengan skor 2-1. Dengan hasil itu Serbia berhasil masuk sehingga lolos ke putaran final Piala Dunia. Lalu kita beralih ke Swiss. Dan kalau di grup G ini faktanya adalah Brazil dan Swiss memang yang memang memiliki ranking lebih tinggi di antara yang lainnya seperti Serbia maupun Kamerun. Swiss sendiri menempati peringkat ke-15 ranking FIFA saat ini, dan pada perjalanannya masuk ke putaran final, Swiss berhasil lolos ataupun juga memenuhi peringkat di atas juara Euro 2020 yaitu Italia. Dan dengan hasil demikian, Italia juga tidak lolos ke Piala Dunia 2022 kali ini. Itu justru yang sangat menarik di grup G ini karena peta persaingannya masih cukup merata kalau saya bisa bilang. Karena memang Swiss pada setiap tahun-tahunnya memang meskipun belum pernah lolos lebih jauh dari perempat final, dia memang selalu tim yang bisa memberikan kejutan di setiap Piala Dunianya. Lalu yang terakhir ada Kamerun. Kamerun ini dari kualifikasi Afrika. Kamerun adalah satu-satunya negara yang paling sering pentas di Piala Dunia dari zona Afrika. Kamerun itu terakhir lolos ke Aljazair setelah mengalahkan Aljazair di partai terakhirnya.
Ya. Oke, Bung Alfa ini kalau melihat grup G ini kan ada Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun gitu kan. Nah, mana nih tim favoritnya Bung Alfa nih untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 ini? Baik, seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, mungkin bisa dikatakan ada 2 tim ya yang akan lolos ke putaran selanjutnya. Iya. Yang pertama jelas bisa kita katakan Brazil ada di atas angin jika melihat peta persaingan lainnya. Brazil memang lebih diunggulkan maupun dari segi teknis ataupun non teknisnya. Kenapa saya bilang non teknis? Karena memang Brazil memiliki dukungan penuh dari warga negaranya maupun juga dari warga negara lain yang mendukung Brazil, karena memang Brazil bisa dikatakan seperti kiblatnya sepak bola saat ini. Justru dengan dukungan-dukungan seperti itu bisa kembali meningkatkan euforia semangat dari pemain-pemain Brazil untuk berlaga di Piala Dunia 2022 ini. Memang terlebih karena Brazil juga sudah beberapa kali gagal untuk melaju ke babak final Piala Dunia. Lalu tim kedua bisa saya katakan adalah Swiss. Kenapa Swiss? Karena memang Swiss pada perjalanannya itu cukup menunjukkan hasil yang positif, bisa dibilang seperti itu. Swiss bisa memulangkan Italia sehingga tidak bisa tampil di Piala Dunia, dan Swiss juga masih diisi dengan pemain-pemain yang memang menjadi tumpuan utama mereka setelah bertahun-tahun seperti Granit Xhaka maupun Xherdan Shaqiri. Dan di bawah pelatih Swiss juga yakni Murat Yakin, Swiss juga bisa dikatakan let's say meraih hasil yang cukup positif lah, walaupun meski baru melatih dalam waktu yang relatif singkat, yaitu Murat Yakin itu masuk ke Swiss bulan Agustus tahun lalu 2021 dan telah memainkan 13 laga, 13 pertandingan, dan dari 13 pertandingan itu Swiss meraih 5 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 4 kali kalah. Jadi bisa dikatakan ya 2 tim itu untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, tapi itu tidak menutup kemungkinan adanya tim-tim kuda hitam, bisa dikatakan seperti itu kalau Piala Dunia. Bisa itu dari Kamerun maupun Serbia yang memberikan kejutan, karena memang Piala Dunia itu banyak orang bilang tidak dapat diprediksi karena memang jalan pertandingan maupun prakteknya di lapangan tentu tidak hanya tentang sepak bola tapi juga tentang bagaimana mentalitas pemain di lapangan seperti itu. Iya. Oke, ini kalau melihat pemainnya nih, mana pemain pembeda nih, sosok pembeda gitu di tim grup G ini? Iya, kalau untuk pembeda dari grup G cukup banyak ya nama-nama istilahnya yang bisa dikatakan baru muncul di Piala Dunia ini, yang memang padahal sebelum-sebelumnya sudah sempat mentas bersama timnya di negaranya. Seperti itu. Seperti bisa dikatakan seperti Brazil. Brazil ini memiliki 2 kiper yang memang menjadi tumpuan untuk timnya saat ini, seperti Alisson Becker dan Ederson yang masing-masing bermain di Liverpool dan Manchester City. 2 kiper ini justru terlihat menarik karena memang peta persaingan di grup G pasti akan mengandalkan serangan-serangan tajam seperti itu, dan tidak terkecuali kiper dari timnas Kamerun, yaitu Andre Onana yang saat ini bermain untuk Inter Milan, dan bersama Inter Milan juga Andre Onana bisa menunjukkan hasil yang positif sehingga Inter Milan untuk saat ini masuk ke babak selanjutnya Liga Champions 2022. Dan selain pemain-pemain yang telah saya sebutkan seperti kiper tadi, ada nama-nama pemain seperti yang berposisi sebagai gelandang, baik dari setiap timnya maupun pemain-pemain dari, bisa dikatakan seperti merata lah kalau untuk bagian yang mengisi lapangan tengah dari keempat tim ini. Mulai dari Brazil, dari gelandang bisa dibilang cukup melimpah. Kalau kita bisa katakan Brazil merupakan tim yang memang kedalaman skuadnya sangat baik di pentas Piala Dunia ini, bukan hanya di grup G, tapi di semua grup Piala Dunia Brazil lebih diunggulkan dengan sisi kedalaman skuadnya. Gelandang-gelandang yang dimiliki Brazil saat ini memang tampil di liga-liga top Eropa seperti Casemiro ataupun juga Lucas Paqueta. Dan beralih ke Serbia, ada pemain-pemain kunci yang memang beberapa kali setelah membela Serbia juga, baik di event Piala Dunia maupun juga di Piala Eropa sebelumnya. Di bawah asuhan pelatih Dragan Stojkovic, Serbia ini memiliki beberapa pemain yang memang cukup mumpuni, dan banyak pemain-pemain mereka yang bermain di Serie A Italia.
seperti pemain-pemain Juventus, Fiorentina seperti Dusan Vlahovic, Luka Jovic maupun Dusan Tadic yang main untuk di Ajax Amsterdam. Untuk Swiss ini masih mengandalkan pemain-pemain lamanya, memang sudah beberapa kali mentas di Piala Dunia. Seperti Granit Xhaka maupun Xherdan Shaqiri. Dan untuk Swiss, khusus untuk Swiss ini rata-rata pemainnya masih cukup ideal lah, dia berada atau bisa dikatakan golden age-nya di sepak bola di sekitar 27 tahunan. Kedalaman skuad Swiss ya bisa diandalkan lah untuk Piala Dunia saat ini. Dan ada satu pemain Swiss yang memang menjadi perhatian publik untuk saat ini. Siapa tuh? Dia adalah Bril Embolo, pemain penyerang. Dia bermain untuk tim AS Monaco dan bersama AS Monaco dia sangat baik, dan di Swiss juga selama kualifikasi Piala Dunia dia menjadi pemain yang paling tertajam lah, seperti itu. Kalau untuk terakhir Kamerun, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, dari pemain kiper dia punya pemain yang bagus, dan ada pemain juga yang bermain untuk di Serie A di Napoli. Dia Frank Zambo Anguissa, dia gelandangnya Napoli. Bersama Napoli dia berhasil tembus babak selanjutnya di Liga Champions Eropa, dan saat ini Napoli memuncaki klasemen Serie A Italia untuk sementara. Dan ada juga satu pemain yang memang banyak menjadi perhatian publik karena dia bermain untuk di Lyon. Dia adalah Toko Ekambi, penyerang juga, dan dia tampil cukup eksplosif bersama timnya di Lyon. Gitu, Vicky. Oke, demikian ulasan dari Bung Alfa, Tribuners. Terima kasih juga Bung Alfa sudah hadir di program Super Bowl Spesial edisi Piala Dunia 2022. Saya Vicky, pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Super Bowl Spesial edisi Piala Dunia 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.